Kenapa lu senang banget udah kejadian? Senang banget tiba-tiba. Udah ketemu. Sudah ketemu tanda-tandanya. Oke. Persis apa yang lu omong tapi. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau udah beneran dari Allah ya. Iya, tapi persis apa yang lu maksudnya. Ya itu tadi. Ya udah ketemu lah pokoknya tanda-tandanya apa yang itu lu. Ya? Anjing gue jadi nggak bisa ngomong anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sekarang saya lagi ada di daerah mana ini ya? Nggak usah sebutin daerahnya ya. Karena kalau gua sebutin daerahnya, nanti pada ngegeruduk pengen ketemu. Oh, no. Sok terkenal banget nih. Nah ini di samping saya ada ada Yuda Brajamusti. Mesti ngapain? Mesti ngapain dong? Tapi ini tidak ada hubungannya dengan yang Brajamusti yang sana ya. Gatot Brajamusti tidak ada hubungannya. Sebenarnya ada. Hah? Serius nih? Serius? Wow, apa hubungannya? Hubungannya adalah saya terinspirasi. Jadi kalau nanti kamu akan menikahi Reja atau Nevia, terus membangun sebuah padepokan, ngasih heroin gitu ya? Jangan dong itunya. Oh, enggak. Sampai padepokan aja nggak apa-apa. Oh, padepokan aja. Makanya kan rumah gue itu sampai sekarang disebut sama anak-anak tuh Paguyuban Brajamusti. Itu kan padepokan Gatot Brajamusti. Ini Paguyuban Ayuda Brajamusti. Yuda ini teman-teman seorang stand up komedian. Nah, jadi kalau teman-teman butuh hiburan, jenuh butuh ketawa, nih ya. Silakan ada nomor ini. Lagi sepi job nih sekarang. Jadi tadi kita udah collab ya bikin video. Jadi di kontennya Yuda dia mengulik soal diri saya teman-teman yang dulu sebelum membuat YouTube seperti sekarang. Gitu. Nah sekarang giliran nih. Karena di geseran. Hah? Lu mencong banget itu kayaknya. Oh iya. Nah, wis perhatian sekali ya. Perhatian gue. Biasa. Sama-sama yang belum nikah emang gitu. Perhatian biasanya. Nggak usah dibacain dong itunya. Nah, di konten gua tuh, bro, ada namanya Tabir Mimpi. Tabir Mimpi. Nah, Tabir Mimpi ini adalah konten yang udah lama gua belum up lagi karena kayaknya formatnya lebih bagus ketemu langsung orangnya. Jadi gua bisa lihat kondisi kejiwaan mentalnya ketika bercerita mimpi. Karena si arti mimpi ini berpengaruh kepada kondisi kejiwaan si orang yang bermimpi. Oh iya. Sangat, bro. Oh. Selama ini gua bacain email yang masuk, bacain tanpa gue tahu kondisi mentalnya. Pengalaman yang kemarin benar. ketemu sama orang yang cerita mimpi langsung yang nggak stabil kondisi mentalnya. Lebih berasa gitu ya. Lebih berasa kan, otomatis ketika dia cerita mimpi gue jawaban aslinya tuh ini sebenarnya. Tapi gue harus perlu samarkan, perlu gue olah kata-kata dengan lebih baik. Supaya dia nggak makin rusak mentalnya. Tapi gue baru tahu karena gue pikir selama ini mimpi itu ya ini aja, apa namanya? Bunga tidur aja. Nah, ini kebanyakan juga yang belum tahu gitu ada apaan sih mimpi mah bunga tidur. Yang gue pelajarin, bro, jadi mimpi itu ada bunga tidur, ada lucid dream, ada precognitive dream. Tahu kan? Precognitive gue belum dengar. Kalau lucid dream kan apa yang lo tahu? Lucid dream itu Allahu Akbar, apa ya namanya ya? Lucid dream itu mimpi apa tuh? Mimpi yang wih, terima kasih. Oke. Mimpi yang enaknya apa ya? kalau nongkrong di luar bikin konten tuh ada aplusan. Bismillah. Apa sih lucid dream itu apa? Mimpi sadar. Mimpi sadar, mimpi yang bisa kita gerakin gitu, mimpi yang bisa kita kontrol ininya alur ceritanya. Yes. Ah itu, gue tahu. Jadi mimpi yang pertama tuh mimpi lucid dream adalah beberapa level. Jadi yang pertama tuh adalah karena gue pernah nyoba tuh. Sampai tahap apa? Cuma tipis doang. Nggak bisa ngerubah wujud nggak? Nggak, belum. Cuma bisa gue mau kesini nih gitu doang. Misalnya di persimpangan, gue milih gitu. Gue mau kesini gitu. Sampai situ doang. Oh. Keren. Level satunya? Sadar lagi mimpi. Oh. Gitu doang. Oh itu udah. Pasti banyak orang yang gitu kan. Ini gue lagi mimpi ya. Lagi tahu gue mimpi. Nah, gitu. Oh itu level 1 lucid dream. Oh iya. Kalau level 3 lo bisa ngerubah sosoknya nih. Wah gokil. Gitu. Yang gue alamin gitu. Oh gue belum sampai situ. Kenapa gue sampai bisa memutuskan atau menyimpulkan bahwa ada bunga tidur, lucid dream, precognitive dream? Karena dari pengalaman gue pribadi, bro. Gue udah ngalamin tiga-tiganya. Nah, precognitive itu apa berarti? Precognitive adalah sebuah mimpi yang ada pesan yang lo harus jalanin di masa depan.
Pisan Iya, yang harus dijalanin. di masa depan. Ini kan sama lo mimpi 3 hari kemudian lo masih inget nih detail mimpinya. 3 hari minimal ya. Masih inget detail alur, warna atau apapun lah itu mimpi. Dan lo bisa bercerita ke orang mimpi itu detail seperti lo mengalaminya lagi. Itu ada artinya. Dan itu pesan buat lo ke masa depan tuh lo harus ini lo, harus ini. Kalau lo ada mimpi kayak gitu dan udah lewat setahun 2 tahun tapi lo masih inget, berarti itu belum tuntas misi lo, tugas lo beres gitu. Itu pesan yang disampaikan dari alam gitu, Mas. Ya itu bisa dari alam, bisa dari Tuhan, ataupun dari leluhur, ataupun dari makhluk dimensi lain. Oh. Gitu. Karena kalau bicara mimpi itu kita kondisi saat tidur kan. Nah kondisi kita tidur itu frekuensi otak pada 0,5 sampai 4 Hz. Tidur, koma, terus nggak sadar lah ya, gitu. Itu 0,5 sampai 4 Hz. Nah sedangkan frekuensi metafisik atau makhluk astral itu di 4 sampai 8 Hz. Gitu. Jadi ketika lo tidur di situ ya. Itu semua dunia dimensi tuh ada dunia mimpi, dimensi mimpi tuh ada. Ada makhluk astral bisa masuk dunia ada penjelajah mimpi juga bisa masuk ke situ. Oh, pantesan kalau misalnya gue pernah dengar istilah kayak misalnya mimpi buruk terus habis itu ada kemungkinan itu jin yang ikut campur di mimpi lu gitu, masuk ke mimpi lu. Bisa. Karena ada penjelasannya di situ tuh tadi ya. Maksudnya kok bisa jin masuk ke mimpi kita gitu kan, kita bingung juga gitu. Ternyata ada penjelasan. Malah bukan cuma jin, Bro. Manusia pun bisa masuk mimpi manusia lagi. Asal dia tadi tuh lucid dream-nya dia udah kuasain. Gokil, ini nih SpongeBob. Ada ya? Iya, SpongeBob ada tuh lompat. Oh iya. Lompat ke mimpinya Tuan Krabs. Ya, ke Squidward, ngancurin. Oh. Dan itu ada namanya penjelajah mimpi. Dan ada yang begitu orang? Ada yang gitu. Gokil. Itu kemampuan otak latihannya sangat-sangat luar biasa gitu kan. Nah, ketika bicara mimpi seperti itu. Jadi kalau misalnya gua bawanya ke ilmiahnya kan. Kalau kata Sigmund Freud kan, yang bapaknya psikologi, mimpi itu adalah sebuah luapan emosi, kenangan yang belum tersampaikan ketika dia tersadar kan. Nah, kalau itu benar bunga tidur. Cirinya apa bunga tidur? Ya lu mimpi, inget nih cuma sehari gitu. Bahkan mungkin sejam, 2 jam lupa. 5 menit lupa. Nah, itu bunga tidur. Mau mimpi buruk ke, mau mimpi bagus ke, tapi gampang lupa bunga tidur. Makanya syaratnya gue patokin 3 hari minimal. Nah, lu ada nggak mimpi yang udah minimal 3 hari atau bahkan mungkin ada yang tahunan, ada nggak? Gua ada mimpi, Pak. Itu Januari 2018. Wih, sampai masih ingat 2 tahun lebih. bulannya loh. Iya. Apa tuh? Ya karena itu ngebekas mimpinya gitu sama gua. Kalau misalnya lu ngomongin mimpi yang gua inget detailnya ya, iya kan? Nah itu gua ada mimpi yang sampai sekarang gua masih inget mimpinya apa, detailnya kayak gimana. Itu gua di Januari 2018. Itu yang mimpi itu yang jadi trigger gua akhirnya di tahun 2019 buat bikin stand up show pertama gue waktu itu. Gerendang ya? Ngegerendang. Nah, ngegerendang. Betul. Nah itu yang jadi trigger tuh mimpi gue itu, karena jadi gini ceritanya waktu itu. Gue itu sebulan ngerasa gue nggak bisa tidur, Pak. Gue nggak bisa tidur sama sekali selama sebulan. Sekalinya bisa tidur tuh tidur sebentar gitu. Tidur pokoknya sebentar lah gitu. Ya tidur ayam lah ya. Tidur ayam gitu ya. Nah itu selama sebulan gue ngerasa gelisah, gue nggak bisa tidur. Tuh gue bingung gitu, maksudnya kenapa nih gitu kan? Kok ini banget, maksudnya aneh nih. Gue nggak pernah ngalamin kegelisahan yang separah ini gitu, karena ngeganggu, jadinya kan ngeganggu metabolisme, ngeganggu pola hidup gue. Jadinya gue kemana-mana jadi uring-uringan, gampang marah sama orang ngomong dikit aja. Emosi bawahnya pokoknya pengen nampol ya, karena ya pola tidur keganggu kan. Yes. Sampai akhirnya gua sholat, gua doa, gua bertanya gitu, maksudnya gua memohon, ini ada apa sebenarnya? Gua bilang, ini ada apa? Tolong kasih petunjuk paling enggak. Kasih petunjuk, kasih tahu. Nah, setelah gua sholat itu gua langsung bisa tidur, Pak. Gua langsung bisa tidur, tapi nggak dapat mimpi apa-apa langsung di hari pertama. Los gitu ya? Iya, los aja. Gue emang tidur aja. Nyenyak aja ya? Sampai mungkin pas malam gue ketiga kayaknya. Nah, di situ gue baru mulai dapat mimpi. Mimpi gue adalah gue disuruh nikah. Oke. Segitu doang. Lo terus sampai cerita ya? Ya.
segitu doang. Mimpi gue adalah gue disuruh nikah waktu itu. Gua bangun terus ya Allah kok kenapa ya? Cuma disuruh nikah nih kata gue. Iya nih, apa ini petunjuk apa bukan nih, apa emang cuma ngawang-ngawang aja, gue juga nggak paham nih. Kalau emang petunjuk tolong perjelas. Maksud gue ya ame siapa gitu, gue nggak tahu nih, kasih petunjuk aja nih, maksud ame siapa, karena gue udah ngerasa gue tuh di titik ngerasa mentok buat deketin cewek, buat pacaran tuh aduh capek. PDKT males ngapain? PDKT males ngapain, nah gitu. Buang uang gitu. Kasih gue petunjuk gitu. Akhirnya gue dapat mimpi lagi, gue petunjuk mimpi gue itu adalah gue nikah. Jadi isi mimpinya itu adalah gue di pelaminan, Pak. Jadi di pelaminan aja udah cuma nerima tamu gitu, terus ya gitulah, ada resepsi lah gimana sih di depan gue tuh. Tapi gue tetap nggak dikasih nengok sebelah gue siapa. Nggak tahu dulu. Gue nggak tahu. Siapa? Iya. Okay. Nah, sebelah gue itu siapa? Nah, jadi mimpi itu tuh berulang-ulang sampai beberapa kali gue minta kasih petunjuk sampai akhirnya gue ketemu sama temen gue yang udah lama banget kita nggak tegur-teguran. Temen gue cewek. Oke. Temen gue cewek. Nah itu apa namanya ya? Gue akhirnya ngerasa oh ini petunjuk. Tapi ujung-ujungnya gagal juga sama dia. Jadi udah ketemu, oh gue pikir ini petunjuk nih, oh sama dia kali, dia kali ini ceweknya gitu, karena udah lama nggak tegur-teguran. Bahkan dulu dia pernah nolak gue, kok tiba-tiba ketemu nih, oh ini petunjuk kali, tapi ternyata ujungnya gagal juga. Nah itu yang gue sebenarnya rada penasaran tuh, mimpi itu tuh sebenarnya apa maksudnya, karena itu ngeganggu, bahkan sampai sekarang gue inget. Nah makanya cerita itu yang gue ceritain di special show gue waktu itu. Gerendeng ya, gerendeng ya. Nah. Ini akan gue perjelas lagi ya, seperti yang lo lupa nih. Oke. Jadi kalau mimpi, lo ada duduk di pelaminan menikah dengan cewek yang nggak kelihatan itu, ada lagi yang lo lihat nggak? Misalnya kayak tamu undangannya apa segala macamnya? Kalau tamu sih gue nggak inget detailnya sih, tapi pokoknya gue ingetnya adalah gue salam-salaman sama tamu waktu itu. Berapa kali? Wah, aduh berapa kalinya yang gue kagak gue lupa. Kira-kira nih, karena itu bisa menentukan tuh. Kayaknya nggak lama deh, karena gue lebih banyak duduknya. Oke. Jadi kayaknya mungkin 4 kali terus gue duduk. Terus merhatiin sekitar gitu-gitu kayaknya deh. Lo merhatiin sekitar tapi nggak lihat pasangan lu samping lu? Enggak, sama sekali nggak dikasih lihat tuh. Bahkan lu nggak ngeliat kayak misal sosoknya kayak gimana? Enggak, sama sekali. Tapi lu kayak nggak yakin lo di samping gua ada istri gua nih. Iya, masa pelaminan gue sendirian? Iya kan? Iya. Ngapain juga gue bikin acara nikahan tapi gue sendirian? Tempat lo sama robot ya kan, sama boneka ya kan, kayak sekarang ada di Jepang tuh. Itu mimpi lu ya? Itu mimpi gua. Oke. Tapi sekali lagi ini apa yang gue sampaikan, lo jangan percaya mentah-mentah ke gue ya. Oke. Karena gue bukan Tuhan, jangan percaya kata-kata gue. Benar. Ini referensi berpikir aja. Benar. Gitu. Itu kenapa tadi di awal-awal gue langsung ngebuka soal kayak belum nikah segala macam gitu kan. Nanti itu mimpi yang lo mau sampaikan. Kalau gue mau lihat, itu mimpinya kan berawal dari lu gejolaknya emosi lu, gampang amarah, nggak kontrol. Terus akhirnya lo berdoa sama Allah, minta petunjuk, dikasih petunjuk tuh nikah lu, gitu kan? Iya. Gitu. Entar lu. Yang pertama mimpi nggak mimpi, lost tidur. Terus lo mimpi nikah lu. Disuruh nikah, iya. Tapi nggak ada apa-apanya. Yang ketiga lo mimpi malah kayak di pelaminan tuh. Betul. Ya kan lo duduk di pelaminan, terus lo dalam kondisi menikah, tapi lo nggak tahu siapa pasangannya. Benar. Ya kan gitu. Tapi lo tetap salaman segala macam. Nah. Itu memang petunjuk yang pertama emang bener tuh. Jadi lo emang disuruh nikah. Itu memang bener. Itu setelah belak-belakan. Tapi perkaranya adalah PR-nya. Sama siapa gue nikah? Betul. Ya kan? Nah, ini yang harus lo pecahkan nih. Nah, di sini ini bukan sebuah mimpi yang lo harus rangkai itu artinya apa ya? Gitu. Tapi yang lo harus pecahkan itu adalah pasangan lo ini siapa? Karena di pelaminan lo nggak lihat sama sekali dia siapa. Betul. Tapi lo menikah gitu. Artinya di sini antara pikiran lu dan hati lu itu harus nyatu tuh. Lu baru akan ketemu sama seseorang yang bahkan lu nggak tahu dan nggak mengira bahwa dia itu pasangan lu. Bener. Nih bahkan gini. Ketika lo ketemu dia, ini istri gua nih, jadi istri gua nih. Tapi hati lu otak lu pikir, ini masa sama dia gua? Enggak mungkin dia, enggak lah, masa sama dia gitu kan. Gitu. Ketika lo udah ngalamin itu, Allah sabab, dia adalah pasangan lo. Kenapa lo senang banget udah kejadian? Senang banget tiba-tiba.
Udah ketemu. Sudah ketemu tanda-tandanya. Oke. Persis apa yang lu omong tadi. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau udah beneran dari Allah ya. Kalau Iya, udah tapi gitu. persis apa yang lu maksudnya ya itu tadi ya udah ketemu lah pokoknya tanda-tandanya apa yang Itu lu ya. anjing gue jadi nggak bisa ngomong anjing. Jadi maksudnya itu bukan mimpi yang apa ya yang punya arti lain berarti. Bukan. Jadi memang itu memang apa namanya ya? Itu adalah Perintah dan gue disuruh memecahkan puzzle-nya. Nah, tapi memang cukup sulit juga untuk mecahin puzzle-nya itu kan. Maksudnya emang aduh, gue sempet di fase ya ini siapa ceweknya gue nggak tahu. Tapi ketika gue tadi sampein itu tanda-tandanya lu udah ngalamin ya. Gue udah ngalamin. Nah kalau setelah 2 tahun. Gua itu dia gitu ya, tapi alhamdulillah kembali ke lu tuh. Amin. Tapi itu karena ketika lo itu karena kodenya sangat simbolnya sangat jelas. Lo nikah sama dia, tapi lo nggak tahu dia siapa. Bahkan lo ngeliat aja nggak tahu gitu kayak gimana. Itu adalah gambarannya kalau diartiin singkatnya ya, bahwa lu tuh nggak nyangka bakal lo kepikiran di hati lu bahwa ini istri gua nih. Tapi lo ngebantah sendiri, masa sama dia sih gua. Tapi kayak emang dia enggak lah, mungkin lah kayak gitu. Iya. Terus gimana caranya kayak gitu? Yang pasti kalau memang dia bener the one, the real one for you, asik. Akan dimudahkan, akan dipercepat dan akan selalu dihadapkan, dibersamakan sama lu. Amin. Apapun kendala yang mau jauhkan mau apa, dia akan terus merapat ke lu. Amin. Jadi tinggal nunggu undangannya aja. Semua keputusan ada di lu, bro. Ini ketika gua ngomong gini ke lu, bro, kayak ngomong ke gua di gua pribadi. Iya. Bener, karena itu dia. Karena itu kayak pantulan nih, kayak karena gua yang kemarin ngalamin, that's right. Dan gua jangan sampai kayak gua bandel gitu. Hati lo pikiran lo udah nemu, dia nih nggak bukan, dia nih bukan. Wah lama akhirnya gitu kan. Tapi memang ada tiap orang kan ada punya waktu dan takdir sendiri untuk menikah. Betul. Jadi itu ya emang ya. Yes. Udah ketemu ya? Udah ada ya? Udah. Lanjutkan bro, niat lillahi ta'ala ibadah lo pengen menyelesaikan tugas sebagai laki-laki kan menyempurnakan iman laki-laki adalah dengan menikah kan? Betul. Gitu, dan meneruskan keturunan. Karena bagi gua tidak ada yang namanya menikah telat. Iya. Semuanya ada waktu dari Allah. Sepakat. Betul, karena yang dari standar BKKBN itu standar manusia. Bener. Manusia juga yang bikin, lu nikah Iya. 25 tahun, lu kalau enggak lu lapuk, lu bujang tua, lu nggak ada, itu manusia tuh bro. Kalau Allah menghendaki lu nikah 40 tahun udah waktu lu itu gitu. Betul. Nah sekarang belum nyampe kan? Belum. Belum. Lo mau gue Insya Allah. nggak beda jauh kayaknya ya? Jauh lu di Cinere. Umur bro? Tapi gue senang tuh. Nah ini enaknya bro, makanya gue ketika ngomong ke subscriber tuh akan mencari format baru untuk tabir mimpi. Lebih senang kayak gini kan? Ngobrol. Jadi feedbacknya tuh berasa banget. Betul. Langsung. Gitu, dan gue ngelihat kayak stabilitas emosi dia udah tenang kok, terus kayak kejiwaan dia stabil gitu. Nah itu jadi gue bisa langsung belak-belakan ngasih tahu deng gitu. Mungkin kalau gue lihat lu kayak ada gerakan-gerakan yang nggak stabil, gue akan masih rahasiakan sedikit. Gue akan ngasih tapi secara apa tuh sarkas lah gitu ya. Iya. Mungkin kayak gitu. Tapi karena gue lihat lu tenang, stabil, gue kasih tahu. Ini kodenya, ini tandanya, dan alhamdulillah udah akur dan nemu. Gitu. Jadi Akur, terima kasih Reja. sama-sama. Terima kasih, ini berkat Allah juga ya. Betul. Karena gue nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa melihat apapun kalau Allah nggak mengizinkan. Benar. Gitu. Pertemuan kita udah dituliskan semuanya. Betul. Gitu teman-teman ya. Jadi udah terungkap nih, udah terbaca mimpinya Yuda Brajamusti, sang stand up komedian, opener Panji Pragiwaksono. Ya ternyata itu dari materi stand up dia. Betul sekali. Sekalian nih, siapa tahu ada subscriber gua yang ternyata dia penggemar stand up tuh. Oh iya. Kalau mau nonton solo. Nah juga. iya, apa namanya cerita itu tuh gue ceritain di spesial gue yang pertama tahun Iya, karena kemarin. gue jujur gue nggak nonton. Iya. Namanya ngegerundeng. Apa namanya? Karena emang itu ngeganggu banget gue selama setahun itu kan, Jan. Jadi setahun itu tuh emang 2018 itu ngeganggu banget hidup gue. Pikiran soal itu tuh, soal mimpi itu. Makanya di 2019 gue gue ceritain aja. Walaupun gue nggak ketemu solusinya, gue nggak paling nggak. Iya. Paling nggak gue ceritain. Nah, yang mungkin pengen tahu cerita lengkapnya karena itu kan tadi cerita singkat gitu. Yes. Bisa langsung download aja di comeka.id. Comeka.id ya. Spesial gue yang kemarin ngegerundeng itu gue ceritain semuanya di situ udah.
lengkap 1 jam 18 menit dah tuh. Nah, itu cerita gua versi lucu tapi ya. versi lucu, bener, versi lucu. Ya. Ya. Versi lucu Itu lah tapi. ya. Mungkin ada yang mau dengerin cerita lengkapnya kan. Iya. Oke. Sip. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Juga. Gue yang makasih ya. Iya, sama-sama. Akhirnya ketahuan nih ininya. Kenapa nggak dari dulu? Tapi kalau dari dulu kita ketemu, gue nggak bikin spesial show juga. Tapi spesial sih, oh. Nah itulah semuanya kan kehendak Semua Allah kan. benar, semua udah ada. Gue biarin Yuda sakit hati dulu nih. Dia tuh bingung dulu supaya bikin karya lo, karya lo. Bikin karya dulu. Jadi karya lo itu kan akhirnya Panji ngeliat lu. benar. Iya kan? Benar. Allah teman caranya sangat luar biasa, Iya, sutradara benar. terbaik kan. Betul. Sepakat. Harus kebongkar sekarang. Oke. Terima kasih Ya, ya. sama-sama terima kasih. Nah, teman-teman setiap apapun yang saya sampaikan, kita obrolkan ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul. Kaji dan olah lagi. Gitu. Ini hanya referensi berpikir saja. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada kesempatan bertemu kayak Yuda gini, pengen nanya langsung mimpinya, mungkin nanti bisa diinformasikan di DM aja lah ya. Di DM aja. Kalau hati saya bilang bahwa ketemuin ya saya akan ketemuin kalian. Gitu ya. Mantap. Yang pasti saya selalu berpesan jaga hati, jaga pikir, jaga rasa dan jangan takut. Saya Raja Rahasia. Hey, Yuda Braja Musti. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Respect.